سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين حكمتك، وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف في هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها 5 أشياء: طهارة الأعضاء من الحدث والنجس وستر العورة وبلباس طاهر والوقوف على مكان طاهر والعلم بدخول الوقت واستقبال القبلة ويجوز القبلة في حالتين إلى آخره. Sadaqallahul adzim. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja kali puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah berkat kudrat iradat Allah kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat panjang umur. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita kembali dapat berkumpul di tempat yang mulia menurut kacamata agama dalam rangka mengikuti halakoh ilmu yang mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang senantiasa wahalako wajalasa min haqqatil ilmi. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam yang makrunan bita'dim semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, termasuk kita semua selaku umatnya yang senantiasa istiqomah berusaha dan berupaya menjalankan atas segala syariat-syariatannya. Para bapak, para jamaah rahimakumullah, di mana dalam kesempatan yang mulia ini saya tadi sempat menyebutkan halakoh. Ada halakoh, ada makan, sama tempat-tempat. Yang dinamakan halakoh, awas tuh ya Pak. Kalau Arab itu salah satu huruf tadulu ala ziyadatil makna. Kalau dalam istilah bahasa Arab, rubah huruf satu aja ya, itu bisa berubah maknanya, kesannya gitu. Contoh seperti apa? Yuro'una dengan yuro'u pakai ain, itu bisa beda maknanya. Ini apa? Nah, kalau bolehlah kalau dalam susuratan, dalam sholat itu tidak jadi masalah. Tapi awas ketika Al-Fatihah, ketika rubah huruf min arkanis sholat. Al-Fatihah itu termasuk rukun-rukun sholat. Jika rukunnya tidak lengkap, rukunnya sudah batal rukun sholatnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harusnya seperti itu. Dia tidak ngaji agak diceperin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Batal sholatnya. Tidak menggunakan iya, apalagi dirubah hurufnya.
alhamdulillah misalkan, alhamdulillah, alhamdulillah ya Pak ya. Nah, makanya pentingnya mengikuti halakoh ilmu supaya kita bisa tahu mana rukun, mana yang harus dibenarkan oleh kita. Makanya sangat beruntung orang yang ingin memperdalam ilmu sholatnya. Kenapa? Karena ketika dia berusaha ingin membenarkan ilmu sholatnya, disitulah tempat Allah menurunkan ampunan sholatnya ketika sholat tersebut belum sempurna. Selama dia ingin terus berusaha membenarkan sholatnya. Gitu. Yang salah orang yang tuturut biung, artinya mengikuti sholat yang ada, bener hente, tutanya telok, ngaji hente, nah itu muharam jadah ya. Gitu ya. Nah makanya alhamdulillah, makanya ada sedikit madu dari baginda Nabi. Harus ada madu, ada racun, dua-duanya sama bermanfaat Pak. Ada madu, ada jamu, dua-duanya sama-sama bermanfaat. Cuman masuk di tenggorokannya beda. Nah kalau madu masuk di tenggorokan manis, membuat banyak khasiat ke dalam tubuh. Kalau jamu pahit ya Pak ya, tapi luar biasa ada khasiatnya. Nah ini saya akan memberikan jamu, sedikit jamu dari baginda Nabi. Kata Nabi, man sholat sholata ma'al jamaah wa jalasa fil halqatil ilmi wa sami'a lahu wa amila. Nah, maka aqta'allahu ta'ala sitata asya'a. Kata Nabi, barang siapa yang sholat ma'az jamaah, tidak hanya sholat tapi berjamaah sholatnya, dan barang siapa orang yang duduk fi halqatil ilmi, duduk di tempat ilmu, duduk di majlis-majlis ilmu, mengikuti duduknya aja Pak. Apalagi dan dia mendengarkan kalam-kalamullah, wasami'a kalamullah. Di dalam tempat tersebut tidak hanya duduk di majlis ilmu, tapi sembari mendengarkan nasihat-nasihat ulama, nasihat-nasihat kalam-kalam yang diutarakan oleh ulama. Aqtahullahu ta'ala, maka ketahuilah Allah akan memberikan 6 perkara kepada golongan tersebut. Hanya duduknya aja Pak, Allah bakal memberikan 6 perkara. Yang pertama, ar-rizqu minal halal. Allah akan memberi rizki yang halal. Min haitsu la yahtasib, di jalan yang tidak disangka-sangka olehnya. Memang ada ustadz rizki yang haram banyak. Itu tanpa kita sadari, jalan halal, jalan haram itu sudah Allah tentukan. Makanya di dalam kehidupan sehari-hari kita sering bertemu sama yang namanya hak batil, halal haram. Itu Allah yang memberi jalan, tergantung kita yang ingin mengambilnya. Gitu ya. Tapi ini tidak, orang yang 6 golongan ini akan diberi ar-rizqu minal halal, rezeki yang halal mengalir kepada dirinya. Gitu ya. Yang kedua, wayanju min adabil qabri. Orang yang gemar duduk di majelis ilmu, yaitu akan diangkat, wayanju min adabil qabri, diangkat dari siksa kuburnya. Walaupun di alam dunianya, mohon maaf, orang durjana, tapi dia bertobat di ujung akhir hayatnya, ingin mendengarkan, ingin duduk di majelis ilmu, ingin benar ibadahnya kepada Allah, taubat kepada Allah, itu akan diangkat siksaannya di alam kubur. Allah tidak memandang masa lalunya, meskipun dia masa lalunya dulu tukang orang yang tukang peler, tukang ngarokot roh batur misalkan, preman bolongkotan, tapi taubat kepada Allah, dia meminta ampun kepada Allah, Allah tidak akan memandang masa lalunya. Itu yang dinamakan husnul khotimah. Itu yang bagus mah, daripada orang yang dari mulai lahir sampai muda ibadah kepada Allah, hari akhir hayatnya celeng misalkan, terjerumus. Itu namanya husnul khotimah. Sayang Pak, banyak diantara kita, banyak gitu ya. Nah makanya Allah akan meraksa orang tersebut dari siksaan kubur. Dan lagi wayu'ta kitabahu biyaminih, Allah akan memberikan buku amalan kepada orang tersebut, yaitu kepada tangan sebelah kanan. Jadi
Jadi pertanda bagus orang yang melebihkan buku amalannya yaitu kepada tangan belah kanan. Nah kalau tangan belah kiri ciri-cirinya langsung dijerumusin, rapotnya merah gitu Pak. Nah yang lebih parah lagi udah mah tangan kiri dibelinya dari belakang lagi Pak. Ini buat lu bukunya tuh tong misalkan. Yang dari belakangnya belah kiri waktu geus arah kanan eta. Naudzubillah. Nah, yang seterusnya wa yamuru ala sirati kalbalkir khotib, yaitu akan melewati suatu jembatan itu golongan akan lewat satu jembatan itu seperti kilat yang menjambar, tidak akan menemukan yang namanya apa sirot ya. Jembatan Sirotol Mustaqim itu kalau kita kiaskan itu tajamnya seperti tajamnya pedang Sayyidina Ali. Besarnya itu tidak terlalu besar, seperti rambut dibelah 7. Bayangkan. Nanjaknya 1000 tahun, tak cek seselawatan ibu-ibu namanya. Nanjaknya 1000 tahun, turunnya 1000 tahun, datarnya 1000 tahun, bisa Bapak bayangkan. Tapi orang yang mempunyai amalan ini, salah satunya duduk di majelis ilmu, orang yang ketika melewati jembatan tersebut dia tidak akan merasa jembatan itu, melainkan terus berbet seperti kilat yang nyamber, tidak akan merasa. Atau panullah keneta pedangpannya sekejap satu. Ada yang mengatakan satu riwayat orang yang ketika berjalan di satu jembatan itu tergantung amalannya. Kalau amalannya sering berjalan ke tempat-tempat maksiat, dia akan melewati jembatan itu dengan kakinya. Kalau dia kaki kanan, boleh ke kanan, sangat tajam kan, seket. Ada orang yang gemar maling atau kuleungena, boleh. Ada yang gemar ngomongin aib orang lain, uletahna dengan lidahnya melewat. Nauzubillah. Tetapi orang yang ini akan dilewatkan oleh Allah karbal khotib seperti kilat yang menyambar. Gitu ya. Yang seterusnya wayah syuru ma'an nabiyyin. Yang seterusnya yaitu bakal dikumpulkan oleh Allah beserta para nabi, wasyuhada beserta para orang yang mati syahid, wassalihin beserta orang-orang soleh. Akan dikumpulkan di hari kiamat. Nah kalau udah dikumpulkan dengan orang-orang yang bagus, kedesananya juga bakal digiring ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat beruntung. Nah makanya tadi man sholla sholatan ma'al jamaah, tekunilah sholat berjamaah, wa jalasa min halqatil ilmi, dan tekunilah duduk di majlis-majlis ilmu. Gitu ya. Sebab apa? Banyak perkara yang kita tidak tahu Pak. Tentang sholat aja Pak ya. Tentang sholat kita tidak tahu. Kalau misalkan kita tidak ngaji, kita tidak tahu, kita bakal tidak tahu apa permulaan sholat dan bakal apa akhirnya sholat. Itu ya. Permukaan wal ibtida'u bihi bitakbiri. Nah ya, diawali perkara sholat itu dengan takbir. Nah jadi ini orang belum termasuk sholat kalau belum membaca takbir Allahu Akbar. Nah itu sudah termasuk di dalam sholat. Gitu ya. Wa akhiruhu bitaslim assalamualaikum warahmatullah. Dan akhirnya sholat itu membaca uluk salam, tapi sembari menengok ke warahmatullah biadih, wajahnya menengok ke belah kanan biadihi assalamualaikum warahmatullah. Cukup sekadar orang yang di belakangnya melihat pipinya assalamualaikum warahmatullah. Nah ini udah cukup. Assalamualaikum warahmatullah, itu udah cukup. Jangan kelewatan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Itu kelewatan itu ngajinya. Bukan di Al-Husna kayaknya itu. Ngajinya di kelurahan kayaknya. Nah, ini kita kan kalau kita tidak mengkaji ilmu itu, kita tidak akan tahu. Apalagi nuturut biung teh banyak. Apa esok aya riwayatna preman ngaji, cek pamajikanna kak ngaji geus kolot. Kumaha ge salat, cek pernah salat saumur hidup. Geus tuturkeun bae nu dihareup cenah. Ditanya disuruh ngikutin yang di depannya apa?
datanglah ke majlis musolah ke masjid berjamaah nuturkeun nu diharap cek pamajikan. Atuh cek nu hareup takbir mana nanti baca naon ya ruku. Ai kalau kebenaran eta nu diharapna ngantuk, giliran rek sujud menyeruduk nu dihareupeuna. Kuletuk bae ih saya eta ge nyeruduk batur, ai rek nyeruduk batur jadi gitu. Kuletuk aduh hayo bae terus. Itu gara-gara tidak mengkaji. Nah gitu ya. Nah insya Allah tuh zaman sekarang nggak ada orang yang seperti zaman dulu bodoh balongkotan. Nah makanya nanti di depan kita akan menjelaskan sampai sejauh mana orang yang dimaafkan ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita buka pengajian dan malam ini yaitu membacakan salah satu pasal yang menjelaskan tentang persyaratan as-saro itu sholati, persyaratan melaksanakan sholat qabla dukhuli fiha, sebelum melaksanakan sholat. Nah jadi ada syarat-syaratnya Pak sebelum melaksanakan sholat. Ada berapa? Khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Asyartu jam'un syartul, asyurutu jam'u syartul. Nah yang namanya syarat ada kalimat syurutu, namanya syarat-syarat. Nah jamak daripada lafaz syarat. Awas tuh ya. Nah ini kan sama hurufnya sama kalimatnya, cuman ada tambahan huruf. Nah itu dalam istilah Arab ada jamak, ada mufrad, ada saniyah. Itu ada Ibnu Malik, ada Alfiyah. Nah ada syarat-syarat, ada syarat. Kalau asyartu sholat itu hanya satu syarat. Nah kalau asyurutus sholati itu mencakup berbagai macam syarat. Nah kedepannya juga khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Apa sih yang dinamakan syarat? Ada 2 pendapat ulama. Wa huwal lugatal alamatu. Yang pertama menurut lugat yaitu ciri, tanda. Yang namanya syarat itu tanda, Pak. Itu menurut lugat. Sedangkan menurut istilah asyar'an ma tatawaqqafu sihhatas sholati alaihi, yaitu perkara-perkara yang menentukan sahnya sholat. Nah inilah yang dinamakan syarat sholat. Jadi kalau kita kurang daripada satu ini, nah berarti lam tasihha sholatuhu, tidak sah sholat kita. Gitu ya, tidak sah syarat kita. Apa yang pertama? Asyaratul awwali taharatul a'dha'i. Yang pertama yaitu taharatul a'dha'i, suci seluruh anggota badan kita dari apa? Minal hadasi, dari hadas. Baik al asgori wal akbari, baik hadas kecil maupun hadas besar. Nah, perlu kita buka. Kalau hadas asgor, kalau hadas kecil hanya perlu berwudu. Kalau hadas besar itu diharuskan mandi, tidak cukup wudu. Adapun sunah-sunah mandi itu termasuk wudu, tapi belum bisa menutupi hadas besar itu orang. Gitu ya. Jadi harus suci dari hadas kecil ya, seperti hadas kecil ya, seperti buang air kecil, buang air besar dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kalau hadas besar yaitu ketika mengeluarkan air mani, salah satu contohnya, gitu ya, sudah mengeluarkan mani meskipun tidak berzina meskipun tidak bahasanya bersetubuh lah ya, berhubungan suami istri. Dan lagi berhubungan suami istri meskipun tidak keluar air mani. Nah, sini sebagai catatan itu termasuk hadas besar, diharuskan mandi. Indal qudrati, ketika kita kuasa melakukannya. Nah, adapun orang yang tidak kuasa dijelaskan di depan. Amma faqidit tuhrain fasholatuhu shahihatun. Nah, adapun orang yang tidak menemukan barang suci yang 2. Apa barang suci yang 2? Yang satu air, yang satu tanah. Ada satu orang yang ingin melaksanakan sholat, mencari air, tidak ada. Nggak ada sama sekali air, Pak. Kata kiai,
tayamum dengan debu yang suci. Debunya juga nggak ada, gitu ya. Dia tidak terlalu mendalami tentang tayamum bahwa di tembok juga bisa. Dia mah pemahamannya hanya di tanah, tanahnya nggak ada. Dia mencari itu habis-habisan, tapi tidak PPK ya Pak, kalau bahasa Jawanya PPK. Tidak pura-pura. Padahal mencari ayat, pura-pura tak ayat. Lah tak ayat cai mau sholat, gitu ya. Nah, kalau orang tidak menemukan air dan tanah, fasolatuhu shahihah, sholatnya disah. Sholatnya pun disahkan oleh ulama. Tapi ma'a wujubil i'adati, tapi harus mengulangi ketika menemukan barang yang dua itu, menemukan tanah dan menemukan air. Gitu ya. Nah, kita harus tahu. Nah, bahkan di dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan sampai sejauh mana orang yang dianjurkan bertayamum, yaitu sampai sekira-kira dia mendengar atau menguping berita ada di 1 kilo dari tempatnya itu ada air di sana. Itu wajib mengejar air. Wajib mengejar air, jangan dulu tayamum. Wajib kita nyamperin itu air. Gitu ya. Nyamperin air. Nah, sesudah disamperin ternyata katanya harus dibeli. Nah, sekira-kira kita bisa membelinya, beli. Kalau tidak bisa dipersilakan untuk tayamum. Fatayammamu sha'idan thayyiban, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang suci, jangan yang kotor. Gitu ya, jangan bekas yang najis seperti kemarin kita jelaskan, yaitu urut tai meong, tai bebek, tai ayam dan lain sebagainya, itu sudah tidak suci. Gitu ya, fatayammamu sha'idan thayyiban. Maka orang yang faqih di tuhurain itu salatnya tetap diganjar oleh Allah, tetap sah, tetap dianggap sah, tapi wajib membalikan ketika menemukan barang dua tersebut. Nah, inilah yang pertama, yaitu suci dari hadas dua, suci anggota tubuhnya. Nah, ketika kita melihat anggota tubuh kita sudah bersih, kita aja ya, kira-kira oleh diri kita sendiri. Nah, badan saya sudah bersih, pakaian saya sudah bersih, tempat sholat saya sudah bersih, jauh dari kata najis. Nah, kita sholat, salam, udah selesai, ada saksi bisu. Kenapa dikatakan saksi bisu? Karena ketika kita sebelum melaksanakan sholat dia tidak ngomong, pas kita sholat dia tidak ngomong, udah beres baru ngomong. Nah, ini namanya saksi bisu. Nah, gimana saksi itu berkata, lu tadi sholat itu gua ngelihat tai ayam di kaki lu. Bagaimana sholat kita? Tidak usah dibalikan sholat kita, karena kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu. Nah, terkecuali kalau kita sudah tahu. Dan lagi misalkan kita udah mau sholat nih, di kaki lu gua lihat ada tai ayam. Nah, itu ada saksi, kita sudah itu baru bersih lagi karena ada saksi. Kalau kita paksa itu sarua jeung bohong nih. Ugang ngadengkeun caraman batur. Cek batu teh kotokan dah. Bodoh amat aing rek salat bae sanggeus ngalabudu misalkeun tah eta ngaranna muat maneh. Kitu nya. Ya, yang pertama minal hadasil asgori, harus suci anggota tubuh kita dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua wattaharatun najisi. Yang kedua yaitu suci anggota tubuh kita dari apa lagi? Dari najis. Alladzi la yuqfa anhu fi saubihi wa badanihi wa makanihi, yaitu najis yang tidak diampuni oleh Allah, yang tidak diampuni fi saubihi, di baju kita, badan kita, anggota makan kita, tempat sholat kita yang tidak diampuni. Gitu ya. Dan najis yang tidak diampuni banyak Pak, seperti darah, hurrimat alaikumul maitatu. Misalkan ada bangkai, ada darah. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana kalau darah nyamuk? Nah, ini masalah yang sering kita temukan ya Pak ya. Bagaimana kalau darah nyamuk kita di baju kita? Nah, ini ulama berbeda pendapat. Walau akhota kumlatan au barusan
fi saubihi wa badanihi in kana kasirun dalika lam yufanhu. Nah, ketika bagaimana jikalau ada nyamuk, kalau enggak kutu di badan kita, kalau enggak di baju kita, darahnya ada di anggota baju kita, bagaimana tanggapan ulama? Kata ulama yang lam yufanhu, selama itu tidak banyak, itu diampuni oleh Allah. Tapi kalau banyak, itu tidak diampuni, artinya salin. Itu udah termasuk kotor jikalau banyak. Gitu ya. Kalau sedikit hanya 1, hanya 2, tidak banyak. Tapi kabina-bina amat sebenarnya. Ari nek ngaharepan ondangan bakal jelema komo bilang atasan mah. Pan eta rapihna ge luar biasa ih. Make sutra, woi, sutra nanas nu hargana ge 400.000. Woi, misalkan warna putih, ulah aya doang nalona hiji-hiji pun eta nek ngaharep jelema. Ari giliran sholat teh aku aya tai tai beritan paneje pan ieu nya. Nah, makanya samakanlah, jangan dibeda-bedakan antara menghadap kepada Allah dan menghadap kepada manusia. Takut dicapnya munafik. Takut dicap munafik oleh Allah. Kayak gitu ya. Dicap munafik itu ketika orang yang menghadap kepada manusia rapihnya luar biasa, ari menghadap Allah masa kahayang. Biasanya, nah itu kena hajatna itu ke pangabutuh kumaneh itu ada rada dikendoran ku Allah. Lah dia menghadap ka aing doang gitu. Sebab yang namanya sholat itu seakan-akan dia sedang berbicara kepada Allah. Dia sedang berbicara kepada Allah, dia sedang mengobrol kepada Allah. Makanya ada salah satu riwayat Habib dari Yaman. Saya lupa namanya, Habib dari Yaman itu sedang melaksanakan sholat subuh, Pak. Sedang melaksanakan sholat subuh, ini sedang berbicara ngobrol iji kepada Allah, hubbullah. Jadi sedang melaksanakan sholat subuh, lebah rakaat terakhir, rakaat kedua, itu sang Habib masuk ke dimensi yang lain, kalau kata bahasa yang lebih ngerti ya. Beliau melihat nurnya Allah. Itu saking melihat nurnya Allah, itu dibangunkan oleh cucunya. Pak, ini sudah dohor. Akhirnya bagaimana tanggapan? Innalillahi. Saya ketinggalan ya dohor ya. Sekarang udah jam berapa? Jam 2, Pak. Oh, waktu jam 2. Saya tidak sadar. Saya tadi waktu subuh itu melihat nurnya Allah. Seberapa lama saya melamun di tempat ini? Abah udah 40 hari 40 malam seperti ini. Itu bertemu nurnya Allah, Pak. Nah, kita mah belum nyampe hakikat seperti itu. Makanya usahakan, kita mah hanya orang syariat, bagusilah syariat kita dengan syariat yang kita punya. Gitu ya. Kita mah jangankan melihat nurnya Allah, melihat samping nu diharap urang we dibacaan menurang we. Ulahkeun samping nu di urang we, eta kiai peci beureum amat gitu lah. Do peci papa aduh, dina eta papa aja peci beureum amat tah keur salat. Merhatikan peci batur, boro-boro kita ingin bertemu nurnya Allah. Makanya syariat yang kita punya, syariat yang kita perdalamilah, pakailah supaya apa? Supaya bisa menunjang kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, saya sering berbicara kepada anak-anak. Nah, wayahna budak, tolonglah ketika ke masjid, ketika berjamaah, kalau bisa baju berjamaah itu harus menutupi lengan panjang ketika berjamaah, gitu ya. Bolehlah acara maulid, bolehlah menghadiri ngaji pendek juga nggak apa-apa. Tapi ketika menghadap Allah diusahakan tutupilah aurat. Di depan kita akan cerita. Tutupilah aurat, karena aurat itu antara dengkul dan bujal. Nah, ini juga diantaranya kesempurnaan. Dihormatillah, menghormati Allah dengan pemakaian kita harus malu pada Allah, gitu ya. Harus diusahakan dengan tangan panjang, gitu. Nah, itulah yang kedua, suci dari benda-benda yang jenis-jenis yang najis, gitu ya. Baik dari pakaian kita, badan kita maupun tempat kita. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana misalkan kalau di Arab dan di cerita rakyat di Istiqlal itu,
Kalau ada sholat yang sholatnya di lapangan, ya, sholat di lapangan, tadinya sudah suci, datanglah burung-burung mengotori lantai-lantai tersebut, gitu ya. Jikalau tukang pembersihnya itu sudah sempurna membersihkannya, nah ketika datang kotoran yang lain itu termasuk golongan yang yukfahu, diampuni oleh Allah. Nah, gitu ya. Kalau ada yang terus menerus hewan yang mengotori tempat tersebut, ternyata mah jarang-jarang misalkan kira-kira 2 kali sekali sehari lah, itu mah wajib kita bersihkan, gitu ya. Contoh misalkan di tempat kita sholat ada kotoran ayam, gitu ya, tidak tiap hari atau dibersihkan ya itu mah namanya najis yang mutlak. Nah, yang tadi yang dibacakan oleh saya yaitu najis yang tidak berhenti-berhenti. Burung itu tiap menit mengotori tempat tersebut. Sudah dibersihin lagi, ada lagi, dibersihin lagi, ada lagi, itu yufa'anhu. Nah, kita harus tahu sejauh itu dipatulmuin, Mbak, dijelaskan. Kalau burungnya ke badan kita dipakai gitu gimana? Nah, kalau itu beda. Nah, ini kan saum. Tadi itu sedang berbicara makan. Nah, kami tadi berbicara tentang makan. Kalau tempat sholat kita itu kan ya, misalkan kita sholat kita mau sejadah. Nah, ada. Jadi kotoran najis datang anyar, datang baru datang ke situ, nah itu yufa'anhu. Bagaimana ke anggota badan kita? Wakilah, itu dua pendapat sahabat, dua pendapat ulama. Yang pertama yaitu meneruskan sholat, yang kedua yaitu membatalkan sholat karena najisnya. Qala ashabuhuma, kaul yang lebih ashab yaitu kaul yang pertama yang diteruskan, gitu ya. Nah, jikalau kering itu juga. Kalau basah sampai basah kira-kira basah kayak darah tadi ya, kayak darah tadi misalkan. Nah, seperti adanya nyamuk, ya, jangankan najis seperti itu nyamuk, kalau nggak jerawat lah, seperti supaya lebih masuk akal. Orang yang punya jerawat itu jerawatnya mengalir terus mengalir ke mukanya, Pak. Waduh, belokotan ya sampai nyacrakan, itu dibatalkan sholat, gitu ya. Sama halnya seperti najis yang basah tadi. Kalau kering kan misalkan ada tai cacak, kalau nggak tai kemanuk, kering, nempel, lepas lagi itu masih terusin aja, gitu ya. Nah, inilah najis yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi najis mughalladhah. Najis mughalladhah salah satunya oleh khinzir, oleh anjing. Tiba-tiba entah angin teu hujan urang keur salat aya anjing lewat ka urang ngalatakan urang deh. Tah. Udah terus kena mah. Itunya nya kudu disertuh. Nah, kalau bahasa Sundanya disertuh ya, Pak ya. Nah, seperti kemarin saya jelaskan, harus dicuci oleh 7 kali basuhan, salah satunya oleh tanah yang suci. Itu kalau anggota tubuh kita terkena najis mughalladhah, itu sudah sah suci menurut agama. Nah, kalau belum seperti itu, meskipun mau sama Sunlight, mau sama Soklin, atau Rapika segala macam, wangi cina Pak Ustadz, tapi belum dipenuhi syarat-syarat dari ulama, itu belum sah, Pak. Karena masih ada kotoran menurut ulama. Gitu ya. Nah, inilah syarat yang kedua, yaitu syarat yang pertama yaitu suci daripada najis. Baik najis najis mughalladhah, baik maupun najis mukhaffafah, mutawassithah. Najis-najis itu sudah kemarin kita jelaskan. Yang kedua wasani sitrul aurah. Yang kedua yaitu sitrul aurah, menutupi aurat. Menutupi aurat indal qudrati, ketika kuasa, ketika kita bisa menutupinya. Artinya orang yang sehat walafiat. Orang yang tidak qudrah di sini yaitu ketika ada dokter yang adil menyarankan untuk membuka auratnya. Dia sedang mempunyai penyakit kulit yang di sini kata dokter, ini Bapak
pakaiannya harus terbuka ya Pak belah sini, soalnya kalau misalkan menutupi kena kain, kalau nggak kena air, kalau kena apa aja ini penyakit baku bisa bertambah. Nah itu di luar jangkauan kudrot, itu harus dibuka, tidak jadi masalah. Tapi orang yang sehat walafiat membuka bujal, kata mah tenda, gitunya membuka bujal. Nah, inilah sitrul aulat intal kudrati walau kana syakhsun khalian au fi dhulmatin. Nah, bagaimana orang yang kebetulan dia sholat di lampunya gelap, entah dimatiin dengan sengaja, entah memang mati lampu. Nah, di dalam tempat yang gelap itu bagaimana kalau sholatnya kholian, artinya tidak memakai baju sedikit pun, telanjang bulat Pak. Fa'in ajaza an satrotiha sholat arian wala yuminu birruku'i wasujudi bal yatamattuha. Nah ini mah orang pertanyaan daripada santrinya kiai yang menanyakan ini Pak ya. Nah ketika orang tersebut melakukan sholat secara dengan telanjang bulat, orang yang melakukan sholat dengan telanjang bulat itu yang pertama yaitu harus dimatikan lampu, yang kedua jangan sholatnya orang yang sempurna, ruku sujud jangan. Nah ini mah untuk keadaan darurat gitu ya. Tapi kabina-bina be zaman kuari mah mual aya jelema nu teu boga baju, pasti boga baju. Nah ini mah mungkin santri dahulu pinter-pinternya nanya ya. Dan seperti itu nanyanya. Iya. Bagaimana Kiai katanya kalau orang yang tidak pakai pakaian itu sah tidak sholatnya? Mungkin seperti itu pertanyaan. Maka dijawab oleh kaul ashab, sah sholatnya. Yang pertama mematikan lampu, yang kedua jangan sholat mengikuti sholat-sholatnya yang umum, tidak boleh ruku, tidak boleh sujud. Besik anu nyintruk merendah mana laki disintruk ti buri panjang jeletat taman enanya. Lurus. Nah. Terus bal yatamattuha wala i'adatan alaihi wa yakunu sitrul aurah bilibasin tahirin. Nah, sampai sejauh mana menutupi aurat itu, yaitu baina surrah wa rukbah, antara dengkul dan bujal, pusar, gitu ya. Itu aurat laki-laki. Sama halnya yaitu perempuan yang abid, artinya perempuan yang belum merdeka, gitu ya. Perempuan yang menjadi budak kita. Nah, itu sama auratnya seperti laki-laki, surrati wa baina surrah wa rukbah. Bagaimana kalau perempuan? Aurat perempuan itu hanya hanya muka, telapak tangan. Sisanya harus ditutup, termasuk kaki dan baik. Gitu ya. Nah, kalau di luar sholat ini perempuan lebih dari itu. Gitu ya, tangan harus ditutup, kaki harus ditutup. Nah, ini menurut syariat agama Islam. Karena apa? Perempuan itu seperti halnya permen Pak. Permen ya. Kita beli permen antara yang masih dibungkus dan yang sudah dibuka. Nah kita taruh. Itu yang kira-kira yang direbutin sama semut itu yang dibuka apa yang ditutup? Yang dibuka. Nah itu sama perempuan itu Pak. Lamun dibongkerehkeun loba. Lalaki belang deketan kata Pak. Nah makanya di sini diaturnya oleh Nabi bagaimana cara berpakaian perempuan, sampai sejauh mana kemuliaan perempuan. Karena waktu baginda Nabi Isra Mi'raj melihat satu kaum, itu kaum semua perempuan Pak. Semua perempuan, yang mana itu perempuan itu rambutnya diikatkan di atas, bawahnya neraka yang sangat menggebu-gebu, membakar itu semua kaum perempuan, sampai mohon maaf di dalam kemaluannya mengeluarkan nanah. Itu sampai Nabi nangis bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jabrail man haula'i, wahai Jibril itu untuk golongan seperti apa? Bagaimana kata Jibril, itu untuk golonganmu Muhammad. Untuk seperti apa sih? Untuk golonganmu yang perempuan yang waktu di alam dunianya
tidak suka menutup aurat, mengumbar-umbar auratnya. Itu Masya Allah, coba keluarga orang datang. Gitu ya. Gampang batur malah. Ulah ngomongkan besik ngaji di dia kayak ayo nonton. Wah dia neraka dia jadi cekai. Ulah langsung keluarga orang baheula ya. Ayah tante kalau masih ada sarangun ke orang lalahunan. Gitu ya. Betapa mulianya seorang perempuan. Kenapa? Kalau misalkan kita sebodoh bayi ya, dikhawatirkan seperti golongan dayus. Apa dayus? Apa yang menyebodohkan, yang menyepelekan lah sabodoh belah karena keluarganya. Min ahliha, mempunyai rasa sebodoh, silahkan bebas kepada keluarganya, tidak memberi aturan. Nah itu termasuk golongan dayus. Sedangkan ad-dayus la yadkhulul jannata abada. Alhamdulillah. Yang golongan dayus itu tidak akan dimasukkan ke surganya Allah abada selama-lamanya. Alhamdulillah. Meskipun kita ahli ibadah, meskipun kita ahli ngaji, gemar bersedekah, gemar berkurban, jadi imam di masjid, tapi kita nyobodohkan kalau jadi ahli-ahli urang, itu dikhawatirkan seperti golongan dayus. Nah, diomongkan urang. Neng yang sudah menginjak balik, nak, cu, wayahna tutupan aurat diajar, gitunya. Tidak mau terus. Nah, adapun kita sudah memberikan pencerahan tidak diturunkan, nah itu sudah kita tidak bertanggung jawab karena kita sudah memberi nasihat kepada anak kita. Nah, adapun kita yang dimaksudkan sebodoh ini yaitu tidak sama sekali dididik. Itu ya sempat ada riwayatnya ya Pak ya, yang namanya dayus itu ini satu orang tua mau dimasukkan ke surganya Allah. Tapi anaknya protes, anaknya masuk neraka. Gusti, cabut hak aku dari orang tersebut tuh. Makanya juga bukan bapak ibu Pak, tapi hak orang tersebut. Saya di alam dunianya tidak pernah disuruh untuk sholat. Saya di alam dunianya tidak pernah disuruh untuk ngaji. Saya di alam dunianya tidak pernah disuruh untuk menutupi aurat jika perempuan. Saya disabodohkan saja, dia mah sholat aja, tidak pernah nyuruh saya Gusti. Saya ingin mempunyai hak saya kepada orang tersebut. Itu diambil haknya Pak. Ditanya lagi baru juga mau masuk surga, apakah betul engkau tidak memberikan nasihat kepada anak cucumu? Iya ya Rabbi. Dikubus gendai Pak. Alhamdulillah. Hokok Pak namanya. Nah inilah makanya ada bab nasihat, salah satunya sebelum kita menyerahkan segala-galanya kepada anak kita, memberikan nasihat. Nah, nanti mah jaga abah, ogah kabawa kulit kan kelepet daging. Artinya ogah kabawa ketika anak kita melakukan maksiat yang kita tidak tahu, kita tidak mau mempertanggungjawabkan. Itu wajib kita memberi nasihat itu Pak. Kemayangan misalkan ketika anak kita melakukan amal soleh, itu kan itu orang kita sebagai orang tua itu mendapat amalan tersebut. Nah, seperti misalkan anak kita membaca Allahumma gfirli dzunubi li wali walidayya, itu ngalir ke kita. Jangankan Allahumma gfirli, kita meminta doa kepada Allah ketika anaknya itu membaca Al-Qur'an, itu langsung nyampe kepada orang tua meskipun tidak membaca Allahumma ja'al wa usil terlebih dahulu, karena min jumlati amalul walid, setengah daripada amalan anak itu amalan orang tua. Gitu ya. Nah, makanya balik yang pertama sitrul aurat, yang kedua sitrul aurat, menutup yaitu aurat kita. Bilibasin tohirin, dengan berpakaian yang suci. Wajibu sitruha aidon fis sholati fi ghairi sholati anin nasi. Nah jadi dijelaskan juga selain daripada sholat anin nasi fil khulwati illa lihajatin manik tasola wa nahbuhu. Nah jadi diwajibkan juga menutupi di luar sholat, tidak hanya di dalam sholat, tidak hanya di dalam sholat, di luar sholat pun wajib menutupi.
gitu ya, menutupi. Nah, adapun misalkan jangan berbicara tentang warna-warna ya Pak, itu hanya istilah, yang penting menutupi. Bagaimana kegemaran kita, jangan sedikit-dikit, wah ini mah warnanya warna kafir, jangan seperti itu. Ada pennya kadang-kadang zaman sekarang yang mempertanyakan peci warna-warni disebut kaum Mu'tazilah. Ada Pak itu dulu, ada Pak. Sebelum muncul-munculnya peci hitam seperti ini, memang dari sananya muncul di Timur Tengah ke Indonesia itu berwarna putih sampai Wali-Wali Songo. Nah, adapun warna seperti ini hitam ini datang anyar Pak, bid'ah gitu ya, bid'ah. Cuman bid'ahnya itu bid'ah yang gimana? Nah, kalau misalkan boleh menutupi kepala itu bid'ah hasanah. Tapi senajan hitam ya, hitam tapi ina yang tertutup misalkan bukan ada loh. Nah, itu yang bukan dinamakan bid'ah hasanah tapi bid'ah dhalalah. Karena tidak menutupi anggota aurat kita. Nah, mau yang warna-warni, mau yang warna hijau, mau yang warna apa warnanya tidak jadi masalah. Jangan sedikit-dikit ini mah Mu'tazilah, jangan sedikit-dikit ini mah tidak ada dari sananya. Wah, tuh kehelana. Gitu ya. Nah, ini repot. Wilibasin tohirin, pakaian yang terpenting pakaian kita yang suci. Gitu ya. Wasalisu al-wuqufu ala makanin tohirin. Yang ketiga persyaratan sholat yaitu ala makanin tohirin, tempat kita, tempat apalagi sholat kita itu tempatnya tempat yang suci. Falatasihu sholatahu saksin yulaki ba'di badihi aw libasihi najasatun. Maka tidak sah seseorang melaksanakan sholat ketika ada najisnya. Gitu ya, secara langsung kita melihat tempat musola kita tadinya bersih, tempat musola kita bersih, ai kunaon hendak sholat didinya aya tai bebek misalkan, kebetulan ada tai kambing kurban merenya ayam benu asup, dan bersihkan heula namanya sholat, ulah asal sholat bae, dibersihkan dulu ya, sebelum melakukan sholat. Al-wuqufu ala makanin thahir. Terus yang keempat warabi'u al-ilmu bidukhulil waktu. Yang keempat yaitu kita tahu bidukhulil waktu, tahu bahwa maksudnya waktu sholat. Al-dhannin, baik dipersangka maupun bil ijtihadi, maupun dengan ijtihad, kira-kira kita yang kuat. Yang dimaksud ijtihad di sini kita melihat di HP. Waktu sholat dohor menunjukkan 11:55. Nah, ijtihad kita itu dohor. Nah, walaupun di sekitarnya belum adzan, kita mempunyai ijtihad. Imam geus dohor sholat, nah jadi masalah. Nah, ini harus kita pertegas kan. Nah, maupun dhonni, kita menyangka HP teboga, yaitu misalkannya teboga HP. Hendak sholat jam teu aya matahari keur rada-rada remeng. Dia geus dohor tancanya. Dan disangka kurang dan diyakini aya mah geus dohor lah. Sahabat ieu mataharina geus rada kaditu ya. Jam 12 lewat ya, sholat. Bagaimana Ustaz ketika kita sholat kita sudah menyangka bahwa maksud sholat Allahu Akbar rakaat katilu karek anu adzan. Bagaimana hukumnya? Teruskeun bae sholatna. Bagaimana kalau sudah beres? Nah, kita ijtihad yang tadi harus kuat. Kita mau menyangka ijtihad apa don? Nyangka kita yang yakin apa kita dengan keyakinan yang penuh? Nah, kalau masih ragu-ragu nungguin aja dulu. Kalau masih ragu, ya mas dawar tancannya pancan orang. Senajan setengah hiji bisa terus baik. Nah, sampaikan hati kita yakin yang dawar ya mah. Gitu ya. Nah, inilah meyakini bahwa maksudnya waktu sholat. Nah, maka kalau misalkan orang di luar hal tersebut lam tasihha sholatuhu seperti tadi itu. Gitu ya. Kalau misalkan belum datang waktu tapi ke sholat, nah lam tasihha sholatuhu, tidak sah sholatnya. Terus wal khamisu istiqbalul kiblati, yang nomor kelima yaitu menghadap ke kiblat, menghadap ke barat. Awali wajhaka syatrul masjidil haram.
dihadapkanlah ketika kita sholat menghadap ke Masjidil Haram. Al-Ka'bati tegasnya yaitu menghadap ke kiblat. Di annal musalli yuqabiluha wal ka'batu irti'aiha. Nah ya, jadi 25 darajah kalau kata istilah Imam Syafi'i. Barat kita itu 25 darajah mentok Masjidil Haram, Ka'bah. Jikalau kurang daripada itu, mentok misalkan kepada Hijr Ismail, sah dipakai tawaf tapi tidak sah dipakai sholat. Gitu ya. Nah, mana sampai sejauh mana kita meninggalkan kiblat? Nah, ini sudah di luar yang kelima itu. Wa yajuzu tarkul kiblati. Boleh. Nah, boleh orang yang meninggalkan kiblat. Untuk yang seperti apa? Fi halaitain, untuk 2 tingkah aja. Yang pertama fi syiddatil khauf, untuk orang yang ketika takut akan musuh. Pas zaman perang Indonesia Belanda misalnya, harusnya sholat ke kiblat kan. Kira-kira ini orang kalau misalkan ngadep ke kiblat doang, takut ada orang yang dari timur nembak kita. Nah, syiddatil khauf. Nah, makanya ada sholat yang ke barat, ke timur untuk mengawasi syiddatil khauf itu tidak jadi masalah. Nah, jadi untuk zaman sekarang mah itu tidak berlaku. Tapi ketika syiddatil khauf ada muncul dalam golongan tersebut, boleh. Yang kedua wafin nafilah, sikat. Yang kedua yaitu ketika dalam kendaraan, mobil, pesawat, bis, kereta. Kita punya wudhu, masuk sholat. Gimana niatnya? Ujungnya mustaqbilal Ka'bah, jangan kiblat. Usolli fardhul isya'i 4 rakaatin mustaqbilal Ka'bah lillahi ta'ala, Allahu akbar. Sah. Itu ya, untuk 2 tingkah. Yang pertama ketika menghadapi rasa takut, yang kedua ketika dalam kendaraan. Allah, mudah-mudahan dengan mengaji tersebut kita diberikan sehat walafiat, ilmu yang barokah, diberikan keturunan yang soleh-solehah, diberikan rezeki yang halal, diberikan umil kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.